Simbol iman itu apa? Simbol iman, simbol itu dari kata bahasa Yunani simbolon. Kok ketawa? Oh, simbolon Batak, bukan, ngaco, bukan ini. Ya bahasa Batak ada simbolon, marga simbolon lah ini. Tapi ini bahasa Yunani. Jangan-jangan marga simbolon itu dari bahasa Yunani ya? Ada simbolon, dari kata simbol itu dari bahasa Yunani simbolon, simbol iman. Simbol iman itu maksudnya apa? Credo. Credo itu maksudnya apa? Belum ngerti Romo. Pengakuan iman. Maksudnya apa? Syahadat yang paling sering dipakai. Simbol iman, tanda iman kita. Maka berbunyi apa? Aku percaya akan Allah. Nah, aku percaya dalam bahasa Latin berbunyi credo. Maka itu disebut sebagai credo. Kalau dinyanyikan credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem celi et terre invisibilium omnium et invisibilium. Syahadat itu kalau dinyanyikan bagus sekali loh. Sekali-kali kapan nanti kita nyanyilah ya. Tapi misamu 1,5 jam mau. Misa 1 jam aja. Ya tambah dikit sih ya. Kali kalau nyanyi bagus sekali ya. Credo in unum, apalagi sambil berdiri begitu. Mari kita ikrarkan iman kita. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem celi et terre visibilium omnium et invisibilium. Lagunya juga sangat menggugah. Ya kapan-kapan nanti pas hari raya kita boleh sekali-kali nyanyi itu tentang itu. Kenapa penting? Roma 10 ayat 9. Yuk baca ayatnya bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku itu penting. Mengaku dengan mulut, tapi juga kalau dalam konteks kita sehari-hari di Indonesia ini mengaku juga dengan tindakan. Salah satunya tindakan bikin tanda salib aja contohnya. Berani nggak kamu makan di warung bikin tanda salib? Berani. Salib suci Purwakarta, tepuk tangan ya. Iya, ini bagian dari mengaku. Meskipun bukan berwujud kredo atau syahadat. Karena kalau syahadat kan kepanjangan. Mau makan di warung, aku percaya akan Allah, kepanjangan ya. Disingkat aja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Nah ini bagian dari mengaku. Yang mengaku akan diselamatkan. Jadi kalau yang masih ragu-ragu, takut-takut, mulai beranikan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya, misalnya kamu mau berdoa, mau makan di warung, berdoa gitu terus tetanggamu atau siapa lihat, Bu itu teh naon ngusir lalat, kan kayak gini-gini kayak ngusir lalat gitu ya. Ini iman saya, ini doa orang Katolik, Kristen yang Katolik kalau doa seperti ini. Contoh itu bagian dari pengakuan juga. Ini yang kecil ya, tidak ada sambungan tapi bisa disambungkan juga. Contoh doa di warung makan ya, doa. Tapi bikinnya kecil apa gede? Ya pertanyaan kedua nih, ayo. Tadi kan berani kok, berani gitu. Seberapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan dia kata. Tadi kan saya tanya kan gagah sekali. Berani nggak bikin tersalib? Berani. Pertanyaan kedua, seberapa tanda salibnya? Segini. Ya. Yang kagak dong dalam nama Bapa dan Putra. Tapi ya jangan kegedean juga. Dalam nama Bapa. kegedean. Katanya biar mantep pastor, kegedean itu kegedean. Masa melebihi kepala. Dalam nama Bapa dan Putra. Kelebihan ya, yang wajar aja. Nah itu syahadat. Roma 10 ayat 10 kalimat lanjutannya sama-sama kita baca. Karena dengan hati orang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah itulah
sebenarnya ayatnya. Sekarang ajaran gerejanya di KGK 197. Yuk kita baca KGK 197 bersama-sama. Marilah menjadikan pengakuan iman yang menghidupkan itu milik kita seperti pada hari pembaptisan kita, ketika seluruh kehidupan kita pengakuan iman itu jadikan milik. Itulah kenapa bunyinya credo. Credo itu bahasa Latin artinya aku percaya. Kenapa ketika kita mengungkapkan bersama-sama tetap aku, mestinya kan kami kan. Contoh di gereja, mari kita ucapkan bersama-sama, mestinya apa kalau logisnya? Kami, tapi kenapa tetap aku? Kenapa? Karena jadi milik. Iman tuh nggak bisa numpang gitu, aku. Jadi meskipun diucapkan sendiri ya aku, diucapkan bersama ya aku. Tapi beda dengan Bapa kami. Bapa kami, kalau Bapa bukan Bapakku, egois. Nah ini beda. Nalarnya beda. Kalau Bapa kami, mau kamu doa sendirian, Bapa kami, nggak boleh. Kalau sendirian kan berarti jangan aku, Bapakku ya enak aja, memang lu siapa gitu ya. Mengklaim sendirian. Kalau Bapa kami beda. Bapa ini untuk semua. Tapi kalau iman bertolak dari sendiri, milik sendiri, iman. Nggak bisa kok iman numpang istri gitu. Nah, istriku yang ke gereja Romo, nanti saya numpang iman istri, kalau dia ke surga saya ikut ke surga gitu. Kan beberapa orang begitu ya. Bapak-bapaknya tetap berjudi gitu, istri yang ke gereja gitu. Maaf, ini fiktif belaka ya. Apa maksudnya mendoakan syahadat? Kalimat selanjutnya dari KGK 197 bersama-sama kita baca. Mendoakan syahadat dengan iman berarti bertemu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi juga berarti dihubungkan dengan gereja universal yang meneruskan iman kepada kita dan yang di dalam persekutuannya kita beriman. Ada dua arti ketika kita mengucap syahadat. Arti pertama tadi itu yang kuning itu apa? Bertemu. Kamu ketemu Tuhan. Jadi kalau kamu mengucapkan aku percaya akan Allah, nah pikiranmu ini kan paling enggak nyambung dengan Tuhan. Bertemu. Nomor dua, dihubungkan dengan gereja universal. Maksudnya universal itu gereja sedunia. Sebab apa? Gereja Katolik itu mencakup seluruh dunia. Gereja Katolik nggak hanya ada di Purwakarta loh, nggak hanya ada di Bandung loh, nggak hanya di Jawa Barat loh. Gereja Katolik itu sama di seluruh dunia, mau di Purwakarta, mau di Purwokerto sama. Pada baik sarua keneh. Mau di Kalijati, itu kan ada Kalijati ya. Mau di Kalijati, mau di California sama. Sama-sama kali kan? Ya. California di Amerika ya. Kalijati di Subang ya. Sama, itu universal. Mau di Pamengpeuk, mau di Pangandaran, mau di Roma, mau di Lisboa, mau di Hong Kong, Xiangkang, sama. Nah ini maksudnya gereja universal. Itulah enaknya gereja Katolik. Kalau kamu ikut misa, misalnya bahasa Sunda nggak ngerti bahasanya, ya bisa. Oh ini Bapak kami nih ya. Saya kalau misalnya ikut mungkin di Sumatera Utara mungkin ya, mungkin bahasa Karo atau bahasa Toba, meskipun saya nggak tahu, ini Bapak kami, ini kemuliaan ini ya. Kita ikut dimanapun kalau bahasanya beda. Misalnya kamu lagi di Ganjuran, ada yang bisa bahasa Jawa di sini? Ada, tapi nggak semua bisa bahasa Jawa. Ganjuran misalnya bahasa Jawa, Gusti Manunggalo, nah, gitu kan. Kalian, nggak ngerti, tapi kita ngerti. Atau mungkin bahasa Thailand atau bahasa Vietnam, tung tong 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 tong. Petang ini, ini saya mengaku. Ngerti kan? Ngerti. Saya mengaku ini gitu. Ngerti kita. Nah itulah yang disebut universal itu. Universal itulah Katolik. Kalau yang lain nggak gitu, di sini lain, beda-beda. Karena pecah. Kalau kita universal. Nah itu. Nah saran praktisnya, ucapkan kredo setiap hari. Saran praktisnya, kalau ini terlalu berat, wah kredo panjang Romo,
setiap hari ya berkala, misalnya seminggu sekali, tapi selain hari Minggu lah. Kalau hari Minggu pasti mengucapkan di gereja ya. Yang sendirian di rumah, misalnya Rebu hari kredo, pas kan? Rebu hari kredo, pas. Kemis hari kredis. Terserah kamu, misalnya setiap hari, wah ini saran. Tadi di awal apa? Bukan harus tapi perlu. Misalnya mau setiap hari, saya tanya sekarang, kredo ini meskipun doa yang bagus sekali, hampir nggak pernah kan kamu doakan sendiri? Ah betul, iya udah tahu, muka-mukamu menjawab semua udah. Ini doa yang bagus sekali tapi hampir tidak pernah. Dalam arti kalau didoakan sendiri, nggak pernah. Bapak kami doa setiap hari, Salam Maria doa setiap hari, tapi kredo nggak pernah. Hanya kalau di gereja terpaksa kamu mendoakan. Terpaksa kenapa? Ya kan harus ngomong, diajak ngomong, mari berdiri doa, aku percayakan Allah gitu. Tapi coba bayangkan mendoakan sendiri bangun tidur contohnya. Ini contoh praktis, nggak harus gitu, tapi ini saya membayangkan karena saya juga cukup sering melakukan pas bangun tidur itu. Bangun tidur, ku terus mandi. Nah, ganti kan itu lagunya. Bangun tidur, ku terus mandi diganti. Bangun tidur, ku terus kredo. Coba bayangkan pagi-pagi, terutama kalau pas lagi nggak buru-buru, nggak telat ya, bangun lagi seger gitu, bangun, duduk, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Bayangkan, ini doa sakti banget loh. Jadi hari pagi itu diisi dengan iman keyakinan. Ah gitu. Kemana aja lo selama ini? Ini contoh saran ya, nggak harus gitu sih, nggak harus gitu. Malam juga bisa. Bayangkan malam-malam kan, mau tidur, doanya nggak aneh, tapi doanya kredo aja. Mau tidur udah lemes banget gitu, dalam nama Bapa, Putra, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha, dan seterusnya. Amin. Jadi kalau kamu pagi tidak bangun, tidurmu dalam kredo. Lo bisa nggak orang tidur nggak bangun pagi-paginya? Lo banyak ya, lo banyak. Jadi pas tidur kredo tidur, terus tiba-tiba bangun di depannya Santo Petrus. Wah. Kalau kamu ketawa berarti ngerti maksudnya, Katolik banget ini ya. Nah, kalau di paroki lain nggak ketawa loh dagelan seperti itu loh. Begitu bangun di depannya Santo Petrus, maksudnya apa? Ya udah modar. Karena itu di depan pintu kan gitu, jaga gitu. Bayu ternyata masih kelindur. Bayu, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu. Oh, beriman banget. Masuk. Nah, langsung gitu. Masuk gitu. Coba kalau kamu nonton sinetron ya, bangun-bangun terus kebayangnya kekasihku. Loh, ngapa ini gitu? Ngelindurnya lagi gitu. Oke, ucapkan setiap hari sarannya. Kalau nggak bisa, tentukan hari kredomu apa. Paling nggak setahun ini. Nanti kan ketagihan, saya jamin ketagihan. Pagi-pagi itu bagus sekali itu kredo itu. Nah, gitu pagi atau malam.